perbedaan larutan hasil dalam bensin tidak dapat mengantarkan arus listrik, tetapi larutan hasil dalam air dapat mengantarkan arus listrik. Jawabannya B, karena di sini sudah sangat jelas bahwa hasil dalam bensin tidak dapat mengantarkan arus listrik karena hasil tidak terionisasi sehingga tidak terdapat ion-ion bergerak bebas yang dapat mengantarkan listrik. Sedangkan larutan HCl dapat mengantarkan arus listrik karena HCl terionisasi sempurna dalam air. 2. Konsentrasi dapat dinyatakan dalam berbagai cara kecuali. Jawabannya C, persen kadar. Karena pada umumnya konsentrasi dinyatakan dalam persen volume, persen massa, molaritas, fraksa mol, persen berat, sedangkan persen kadar tidak termasuk, maka dari itu saya memilihnya. 3. Syarat-syarat larutan baku primer di bawah ini kecuali. Jawabannya A, zat tidak mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Saya memilihnya karena tidak termasuk ke dalam syarat larutan baku primer, di mana syarat larutan baku primer yang benar yaitu zat mudah larut dalam pelarut yang dipilih. 4. Di bawah ini zat yang termasuk dapat membuat larutan baku primer kecuali. Jawabannya D, NaOH, karena NaOH termasuk ke dalam larutan baku sekunder, bukan larutan baku primer. 5. Jika dalam kemasan minuman tertera 5% alkohol, berapa volume alkohol yang tertera dalam 250 ml minuman tersebut? Jawabannya C, karena diketahui alkohol 5%, minuman 250%. Penjelasannya 5% dikali 250 ml sama dengan 12,5. 6. Berapa volume larutan jika banyak 20 ml alkohol dilarutkan dalam 100 ml air? Jawabannya A, 16,67%. Volume alkohol sama dengan 20 ml, volume air sama dengan 100 ml. Volume larutan alkohol plus air sama dengan 120 ml. Persen volume alkohol sama dengan 20 per 120 kali 100% sama dengan 16,67%. 7. Untuk memisahkan suatu cairan yang terdiri dari 2 atau lebih zat dengan rentang titik didih yang jauh beda dapat digunakan metode pemisahan C, distilasi bertingkat. Karena distilasi bertingkat atau biasa disebut distilasi fraksional adalah proses pemisahan komponen dari zat penyusun suatu campuran senyawa larutan berdasarkan perbedaan titik didih dengan menggunakan distilasi secara bertingkat. 8. Metode pemisahan dengan pelarut yang sesuai adalah. Jawabannya B, ekstraksi, karena ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. 9. Proses pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. Jawabannya A, oksidasi, karena sudah sangat jelas bahwa oksidasi adalah proses pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. 10. Istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Jawabannya C, karena redoks. Karena redoks merupakan istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. 11. Yang tidak termasuk dalam kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertase adalah B, tekanan darah menentukan penyerapan. Karena kerja enzim teori kunci dan anak kunci dan teori penyelesaian dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertase sebagai berikut. 1. Enzim memiliki sisi aktivasi tempat melekat substrat. 2. Hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. 3. Hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. 12. Mekanisme metabolit obat meliputi reaksi biokimia, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar, bersifat inaktif, kurang atau lebih aktif dari bentuk asalnya, disebut dengan A, reaksi fase 1, karena sangat jelas
dikatakan di materi ibu yang share, dikatakan bahwa reaksi biotransformasi yang mengubah molekul obat menjadi oksidasi reduksi atau hidrolisis disebut reaksi fase 1. Reaksi fase 1 mengubah obat menjadi lebih polar dan mudah diekskresi dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. 13. Hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme kecuali D. Merek obat. Karena fungsi hati, usia, dan faktor genetik dapat mempengaruhi metabolisme, makanya saya memilih merek obat. 14. Reaksi fase 2 konjugasi terpenting adalah konjugasi dengan beberapa senyawa kimia kecuali jawaban saya D. Amlodipin. Karena reaksi fase 2 konjugasi terpenting adalah konjugasi dengan asam glukronat aktif, asam amino, asam sulfat aktif, asam asetat aktif, serta pembentukan turunan asam merkapturat. Sedangkan amlodipin tidak termasuk, makanya saya memilihnya. 15. Contoh kasus. Pemberian estradiol bersamaan dengan rifampicin akan menyebabkan kadar estradiol menurun dan efektivitas kontrasepsi oral estradiol menurun. Disebut dengan A. Induktor enzim. Karena jelas ada dijelaskan dalam PPT yang ibu kirim bahwa contoh kasus tersebut termasuk ke dalam contoh induktor enzim. Induktor enzim merupakan keadaan pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang enzim pemetabolisnya sama. Dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menurunkan kadar obat dalam plasma sehingga menurunkan efeknya atau toksisitasnya. 16. Contoh kasus. Pemberian warfarin bersama dengan fenibutazon dapat menyebabkan meningkatnya kadar warfarin dan terjadi pendarahan. Jawabannya B. Hambatan metabolisme. Karena jelas dikatakan dalam PPT yang ibu kirim bahwa contoh kasus ini termasuk dalam contoh hambatan metabolisme. Hambatan metabolisme itu sendiri merupakan pemberian suatu obat bersama dengan obat lain yang enzim pemetabolismenya sama, dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menaikkan kadar salah satu obat dalam plasma sehingga meningkatkan efeknya